Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 1 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pemimpin kami yang setia. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua sebagai umat-umat yang berjemaat untuk berserah kepada-Mu ya Bapa, sebab jemaat ini adalah milik-Mu dan Engkaulah yang menjaga pekerjaan-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan pagi pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 1 Mei 2026, berjudul Allah akan menuntun umatnya. Ayat inti renungan pagi kita terdapat dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Allah memiliki jemaat di bumi ini, yaitu umat pilihannya yang memelihara perintah-perintahnya. Ia sedang menuntun, bukan sempalan-sempalan yang tercerai-berai, bukan satu di sini dan satu di sana, melainkan satu umat. Tidak ada alasan untuk ragu atau takut bahwa pekerjaan ini akan gagal. Allah sendiri yang memimpin pekerjaannya, dan Ia akan menata segala sesuatu dengan benar. Jika ada hal yang perlu diperbaiki di pusat pekerjaan, Allah akan menanganinya dan meluruskan setiap kesalahan. Mari kita beriman bahwa Allah akan membawa kabar mulia yang memuat umatnya dengan sampai ke pelabuhan. Bertahun-tahun lalu ketika aku berlayar dari Portland, Maine menuju Boston, badai besar melanda. Ombak mengguncang kapal kesana kemari, lampu gantung jatuh, dan peti-peti berguling seperti bola. Para penumpang ketakutan, banyak yang berteriak menunggu maut datang. Tak lama kemudian seorang jurumudi naik ke kapal. Kapten berdiri di sampingnya, penuh kekhawatiran tentang arah kapal. "Apakah Anda mau mengambil kemudi?" tanya jurumudi. Kapten tidak berani, karena ia tahu dirinya kurang berpengalaman. Beberapa penumpang pun gelisah, takut jurumudi akan menabrakkan kapal ke karang. "Apakah kalian mau mengambil kemudi?" tanya jurumudi lagi. Tetapi mereka tahu mereka tidak sanggup mengendalikannya. Ketika kita merasa pekerjaan ini dalam bahaya, berdoalah, "Tuhan, peganglah kemudi, bawa kami melewati kebingungan ini. Antarkan kami dengan selamat ke pelabuhan." Bukankah kita memiliki alasan untuk percaya bahwa Tuhan akan membawa kita melalui segala sesuatu dengan kemenangan? Dengan pikiran yang terbatas, engkau tidak dapat memahami seluruh pekerjaan dari segala penyelenggaran Allah. Biarlah Allah sendiri yang menjaga pekerjaannya. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 20 September tahun 1892 paragraf 2 yang berbunyi, masalahnya dengan banyak dari kita adalah kita terpaku pada bayangan yang dilemparkan setan antara jiwa kita dan Allah, dan kita gagal menemukan terang di balik bayangan itu. Kita berbicara dengan cara yang putus asa, seolah-olah kita sedang melayani sebagai budak seorang tiran. Kita menampilkan diri kita kepada dunia sebagai orang-orang yang mengalami kesulitan luar biasa dalam melayani Tuhan. Kita mencari-cari kesalahan, meratapi, mengasihani, dan bersimpati pada diri sendiri, dan gagal memberikan kesan yang baik kepada mereka yang belum merasakan karunia Allah. Inilah kondisi umat Allah pada umumnya. Banyak yang hanya melihat masalah, gantinya mencari solusi. Banyak yang mengeluh, gantinya bersyukur. Banyak yang murung, gantinya bersukacita. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 10 Juni tahun 1897 paragraf 8. Bahkan di antara orang-orang yang mengaku Kristen pun ada orang-orang yang selalu mencari-cari alasan untuk tersinggung. Jika teman-teman mereka sibuk dengan hal-hal yang membutuhkan perhatian mereka dan tidak punya waktu untuk mencurahkan perhatian kepada mereka, mereka merasa diremehkan dan tersinggung. Hidup mereka seperti bunga-bunga indah yang tidak memiliki keharuman. Jauh lebih baik adalah bunga sederhana dan bersahaja yang memberkati dengan keharuman manisnya siapapun yang bersentuhan dengannya. Orang-orang seperti ini ada di dalam jemaat. Ada saja alasan bagi mereka untuk tersinggung, meski tidak ada penyebab, sebab diri sendirilah penyebabnya. Jadi, ada orang-orang yang senangnya mencari-cari salah, dan ada orang-orang yang cari alasan untuk tersinggung. Ini semua merusak jemaat Allah, bahkan mengganggu pekerjaan Tuhan, sebab perhatian jemaat menjadi kepada mereka, berusaha membereskan masalah yang mereka telah buat. Akhirnya, pekerjaan Tuhan tertahan. Tetapi renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 129 paragraf 3. Tidak ada alasan untuk ragu atau takut bahwa pekerjaan ini akan gagal. Allah sendiri yang memimpin pekerjaannya, dan Ia akan menata segala sesuatu dengan benar. Jika ada hal yang perlu diperbaiki di pusat pekerjaan, Allah akan menanganinya dan meluruskan setiap kesalahan. Mari kita beriman kepada Allah akan membawa kapal mulia yang memuat umatnya dengan selamat sampai ke pelabuhan. Bagaimana Allah pimpin pekerjaannya di dunia ini? Oleh kehadiran anaknya. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan kita semua sebagai jemaat dalam The Review and Herald tanggal 20 September tahun 1892 paragraf 8. Jika Kristus tinggal bersama kita akan menjadi orang Kristen di rumah maupun di luar rumah. Orang Kristen akan memiliki kata-kata yang baik untuk kerabat dan rekan-rekannya. Ia akan baik hati, sopan, penuh kasih, simpatik, dan akan mendidik dirinya sendiri untuk tinggal bersama keluarga di sorga. Jika ia adalah anggota keluarga kerajaan, ia akan mewakili kerajaan tempat ia akan pergi. Kehidupan sorgawi bukan nanti di sorga, tetapi harus mulai di dunia ini. Dan itu hanya dengan menerima Kristus tinggal bersama kita. Dengan memiliki Kristus, kita menjadi bunga yang harum. The Review and Herald tanggal 20 September tahun 1892 paragraf 8 melanjutkan. Roh Tuhan akan berdiam di atasmu sampai kamu menjadi seperti bunga yang harum dari taman Allah. Kamu harus terus berbicara tentang terang, tentang Yesus, matahari kebenaran, sampai kamu berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari karakter kepada karakter, terus maju dari kekuatan kepada kekuatan, dan semakin mencerminkan gambar Yesus yang berharga. Ketika kamu melakukan ini, Tuhan akan menulis dalam kitab-kitab sorga, baik sekali karena kamu menyatakan Yesus. Inilah pentingnya kita menerima pimpinan Allah dalam hidup kita dan hidup berjemaat. Kita yang tadinya suka mencari-cari salah, kita yang tadinya hobi tersinggung, kita yang tadinya bunga yang tidak wangi, menjadi bunga yang wangi, berserah kepada Allah, percaya Dia akan pimpin jemaatnya melewati semua tantangan yang menghadang.
Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 129 paragraf 6. Ketika kita merasa pekerjaan ini dalam bahaya, berdoalah, Tuhan, peganglah kemudi, bahwa kami melewati kebingungan ini. Antarkan kami dengan selamat ke pelabuhan. Bukankah kita memiliki alasan untuk percaya bahwa Tuhan akan membawa kita melalui segala sesuatu dengan kemenangan? Dengan pikiran yang terbatas, engkau tidak dapat memahami seluruh pekerjaan dari segala penyelenggaraan Allah. Biarlah Allah sendiri yang menjaga pekerjaannya. Dan untuk itu, Roh Nubuat menutup dalam The Review Herald tanggal 20 September tahun 1892 paragraf 15. Kita telah melihat sisi gelap dari gambar tersebut. Sekarang, mari kita beralih ke sisi lain. Mari kita balikkan sisi gelap itu ke dinding. Mari kita lihat gambar-gambar indah tentang kasih Allah. Latih lidahmu untuk berbicara tentang belas kasihan Allah dan ucapkan pujian kepada Dia yang telah memanggilmu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Mari kita genapi tujuan Allah dan benar-benar menjadi terang dunia. Karenanya pimpin kami ya Bapa oleh kehadiran Roh Anak-Mu di dalam hati kami semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali bagi kami semua, bahwa Yesuslah pemimpin kami, nakoda kapal dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu, teristimewa dalam jemaat. Sebab ada saja tantangan menghadang hidup kami. Ada juga orang-orang yang suka mencari salah. Ada juga orang-orang yang hobinya tersinggung. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki Roh-Nya Kristus, maka perubahan dalam hidup kami boleh nyata dan terjadi. Kami bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari karakter kepada karakter, semakin serupa dengan Kristus, dan hidup kami di dunia ini sudah menghidupkan kehidupan sorga, negeri yang akan kami tuju. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.